Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4 AXO Sains Data 2023H. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek penilaian mengenai Docker Compose dengan saya sendiri, Hania Sabita, dengan 3 digit NIM terakhir 073, dan juga teman saya, Yogi Ramadhani, dengan 3 digit NIM terakhir 198. Nah, yang pertama, di sini kita menggunakan Docker versi 3.9 untuk Dockernya sendiri. Kemudian untuk kontainernya kita memberi nama UASP AXO. Kemudian untuk service yang pertama, di sini kita ada Postgre, di mana kita menggunakan Postgre versi 15 untuk image-nya. Kemudian untuk container name-nya kita menggunakan Postgre Container. Kemudian kita juga menggunakan environment untuk menyambungkan antara Postgre dan juga PG admin. Di sini kita menggunakan user, password, dan juga DB. Kemudian untuk volumenya, untuk menyimpan data Postgre-nya, kita menggunakan Postgre Data. Kemudian Postgre sendiri masuk ke jaringan Postgre Network. Kemudian untuk deploy sendiri, deploy di sini tuh untuk mengelola sumber daya resource yang akan dialokasikan ke kontainer pada Docker. Nah, yang pertama, di sini ada resource, di mana resource ini mengatur sumber daya yang dialokasikan kontainernya tersebut. Kemudian di sini juga ada limit yang digunakan untuk memberi batasan maksimum pada sumber daya yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan CPU-S 0,5 dan juga memori 1 GB. Kemudian di sini ada reservation, di mana reservation ini buat menentukan cadangan sumber daya yang akan dijamin sama kontainernya. Di sini kita ada CPU-S 0,25 dan juga memori 512. Kemudian selanjutnya ada service PG admin untuk service yang kedua, di mana kita menggunakan PG admin versi 4.6 untuk image-nya sendiri. Kemudian untuk container name-nya kita menggunakan PG admin container. Kita juga menggunakan environment untuk menyambungkan antara PG admin dan juga Postgre tersebut. Di sini ada email dan juga password. Kemudian untuk PG admin sendiri kita menggunakan port, di mana portnya ini ada 9090.80. Kemudian PG admin ini juga masuk ke jaringan Postgre Network. Kemudian untuk config-nya kita ada source target, di mana source menggunakan PG admin config dan juga targetnya PG admin custom. Kemudian untuk depends on-nya ini digunakan untuk menentukan urutan kontainer mana dahulu yang harus dikerjakan dahulu. Di sini kita ada Postgres, di mana Postgres ini dikerjakan dahulu untuk kontainernya, baru mengerjakan admin. Nah, di sini juga kita ada deploy yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya tadi. Kemudian di sini kita juga ada research dan juga limit untuk membatasi lokasi yang digunakan. Kita menggunakan limitnya sama untuk CPU S 0,5 dan juga untuk memori 1 GB. Kemudian untuk reservation-nya juga sama, kita menggunakan 0,25 dan memori 512. Oke, selanjutnya untuk webnya sendiri, saya pakai aplikasi wajib HTTP yang dimana kami akan menggunakan Nginx. Nah, ini saya akan menggunakan image-nya, menggunakan image filter baru, status, kemudian untuk kontainer sendiri, itu menggunakan kontainer Nginx container. Kemudian untuk port ini untuk mengakses Nginx-nya dengan 880, 80, kemudian ada volume, ini untuk sinkronasi folder lokal dengan kontainer. Kemudian juga config-nya sendiri, config-nya itu saya akan menggunakan config nginx config. Kemudian, nah, nginx sendiri itu masuk dalam jaringan webnet underscore network, kemudian depends on dependensi pada PostgreSQL dan PGAdmin. Jadi nginx sendiri itu akan dijalankan setelah PGAdmin dan Postgre-nya setelah selesai. Kemudian untuk health check sendiri, health check sendiri itu mendefinisikan aturan pengecekan kesehatan untuk kontainer. Nah, di sini saya akan menggunakan tes yang dimana menggunakan tes cmd cell curl f dengan exit 1, yang dimana tes ini tuh menggunakan perintah shell untuk menjalankan tes kesehatan. Kemudian untuk yang curl sampai ini itu mengecek apakah server di localhost pada port 80 itu memberikan respon sukses. Untuk misalkan status sukses ini 400. Kemudian ada exit 1 ini. Exit 1 ini menandakan bahwa jika perintah curl gagal, misalnya server tidak merespon, perintah akan keluar dengan status gagal atau exit 1. Kemudian sehingga kontainer dianggap tidak sehat atau unhealthy. Untuk interval sendiri, saya menggunakan 30 detik yang dimana frekuensi pengecekan kesehatan. Dalam kasus ini, eh, kami menggunakan tes kesehatan setiap 30 detik. Dan ada juga timeout. Nah, timeout sendiri itu kayak waktu maksimum untuk menjalankan tes kesehatan. Nah, jika tes memakan waktu lebih dari 10 detik, maka itu akan dianggap gagal. Kemudian ada red race itu 5. Jumlah maksimal percobaan
ulang sebelum kontainer dianggap tidak sehat. Jika semisal gagal 5 kali berturut-turut, maka status kontainer akan berubah menjadi unhealthy. Ini jaringan, definisi jaringan. Saya menggunakan network. Request sendiri digunakan untuk menghubungkan kontainer satu sama lain. Dan di sini ada dua, yang dimana Postgre Network yang berisikan Bigadmin dan Postgre. Kemudian ada juga Web Network, itu yang berisikan Nginx. Yang dimana saya pakai drivernya Bridge, yang dimana itu Bridge itu adalah tipe jaringan default untuk kontainer yang memungkinkan komunikasi antara kontainer dalam host yang sama. Kemudian juga ada volumes. Nah, volume sendiri ada satu volume saja, yaitu Postgres data, yang dimana itu drivernya itu lokal. Driver lokal sendiri itu untuk menentukan jenis driver untuk volume, yang dimana itu lokal adalah driver default yang menyimpan data di host lokal. Kemudian ada definisi konfigurasi. Nah, konfigurasi sendiri digunakan untuk menyimpan file konfigurasi yang dapat diakses oleh layanan dalam kontainer. Dan di sini ada beberapa konfigurasi yang kami gunakan, ada dua, yaitu bgadmin config dan ngn config. Uh, Setelah semuanya sintak komposnya telah dibuat, maka kita akan melakukan mengkompos file tersebut. Di sini dengan perintah docker compose up di kemudian dijalankan, maka akan muncul nah, Postgre duluan, bgadmin duluan, kemudian web duluan. Kemudian jika semua telah hijau, semua telah menandakan frekuensinya itu berhasil, maka otomatis menandakan bahwa file kompos tersebut telah dikompos atau berhasil dijalankan. Jadinya akan muncul di sini. Dengan file kompos yang menggunakan OSP Axel telah dijalankan berhasil. Kemudian di sini untuk mengecek apakah driver yang di sini kita kan pakai pakai health check dalam kontainer web ini dengan berisi Nginx. Nah, saya akan mengecek apakah dia itu sehat atau tidak. Sini, from terminal, kemudian ini nama itunya, ID kontaktornya. Oke. Nah, di sini statusnya ada healthy, berarti statusnya itu sehat. Kemudian filing strict, yang dimana itu setelah jalankan itu dia itu nggak ada kegagalan, jadi langsung sehat gitu aja. Ini ada lognya, mulai dari start, terus juga end-nya kapan. Kemudian kita juga ada beberapa fitur tambahan, seperti untuk fitur tambahan sendiri, yang pertama aku jelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk fitur tambahan yang pertama. Kita di sini ada Nginx. Jadi kita pertama harus membuat website, di mana website ini adalah sebuah folder yang berisi indeks dan juga foto, karena kita menggunakan biodata kita sebagai tampilan yang akan ditampilkan pada Nginx, pada website Nginx. Nah, di mana indeks sendiri ini adalah berisi dari body dari Nginx sendiri. Kemudian kita mengatur untuk tampilannya sendiri, mulai dari judulnya dengan biodata, kemudian kita memberikan nama, program studi, NIM, dan juga kelas alamat. Kemudian kita juga membuat engine Xconf untuk menggabungkan antara localhost, yaitu port 80 tadi, dengan indeks yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi engine Xconf ini untuk menghubungkan antara indeks dan juga eh, port yang sudah kita buat tadi. Untuk outputnya mungkin bisa ditunjukkan Yogi. Untuk outputnya akan seperti ini, di mana kita membuat tampilan biodata dengan ada foto, kemudian nama, program studi, NIM, kelas, dan juga alamat. Oke, Untuk kemudian ada selanjutnya juga, akan dijelaskan. oke, untuk fitur selanjutnya kami menambahkan, menghubungkan PGAdmin dengan Postgre kontainernya, dengan PostgreSQL. Pertama-tama saya akan login ke port yang PGAdmin, nah, yang ini kelasnya. Nah, di sini kita akan memerlukan login. Yang dimana login ini, email dan passwordnya telah kita buat waktu mengkompos file tadi. Nah, di sini PGAdmin, di environment, kita akan login di localhost PGAdmin menggunakan environment email dan passwordnya seperti yang telah kita buat. Jadi kita masukkan emailnya,
dan juga passwordnya juga ini passwordnya bernama admin. Dan kita login. Oke, setelah kita login, di sini saya akan menghubungkan Big Admin dengan PostgreSQL. Yang pertama, kita akan menambahkan add new server di sini, add new server. Eh, Kita akan menambahkan Postgre. Untuk koneksinya sendiri, saya akan hostname address ini berisikan nama container yang kita buat, berarti namanya Postgres. Postgres dengan port 5432 dengan maintain database-nya yang kita buat tadi, nanti environment service Postgres-nya menggunakan example DB. Terus kita buka ini menjadi example DB, example DB. Kemudian username kita masukkan, username kita itu admin, admin dan passwordnya juga admin. Kita masukkan environment username dan password yang kita buat, admin. Setelah itu kita save. Maka sini akan muncul server Postgre di mana ini menandakan bahwa ini tuh PKadmin telah menghubungkan PostgreSQL. Sini akan muncul servernya itu PostgreSQL. Oke, setelah itu, kemudian untuk yang, oh ya, saya lupa menambahkan ini. Yang tadi ini kan ada beberapa komponen service levelnya, deploy, resource, limit, CPU, memory. Nah, kalau setelah kita compose, maka kita akan mendapati bahwa di dalam sini tersebut akan muncul statistik yang dimana memori usage-nya ini 1 GB, yang dimana itu maksimal limitnya. Yang dimana tadi kita kan menggunakan limit memori yang 1 GB dari maksimal yang akan dialokasikan. Maka setelah kita compose, maka kontainer untuk BGAT-nya sendiri akan menggunakan memori usage-nya maksimal 1 GB. Uh, Cukup sekian. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, Hani. Baik, itu tadi penjelasan kita tentang Docker Compose. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.